Halo, pada video kali ini saya akan menunjukkan cara mengakses NFC ini ya. Dari video sebelumnya sudah ditunjukkan mengakses UID dari NFC. Nah, pada video kali ini kita akan menunjukkan mengakses memori dari NFC menggunakan PN532. Di sini komunikasi yang kita lakukan adalah I2C. Dan jika dilihat ini ada NXP, merupakan dokumentasi dari Mivare Classic 1K ini. Nah, jadi Mivare Classic 1K ini adalah NFC yang diproduksi oleh NXP Semiconductor. Nah, Semiconductor sudah menyiapkan dokumentasi sehingga kita dapat mengakses isi dari ini ya, NFC-nya. Nah, di sini jika dilihat ada penjelasan yang banyak dan kita perlu tahu dulu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengakses isi memori dari ini ya, Mivare Classic 1K. Nah, dilihat di sini ada read block, write block, decrement, increment, restore, dan juga transfer. Pada video kali ini kita akan fokus ke read block dan write block. Nah, apa sih, kenapa kok kita perlu mengatur isi memori dari NFC ini? Nah, jika kita lihat dari NFC yang dikeluarkan oleh Electron ini, juga dibandingkan dengan Banapas dari Thomson. Nah, itu ini ya, dari otomatis Banapas ini kita perlu mengaksesnya menggunakan perlindungan. Jadi tidak semua orang bisa mengakses Banapas ini. Berbeda dengan kartu NFC yang kita beli di pasaran, itu dapat diakses secara bebas memorinya. Nah, maka di situ kita atur di sini seperti mengisi data user, mengatur password untuk mengakses dari memori tersebut. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara-caranya dan langkah-langkahnya. Tapi sebelum itu, di sini kita perlu memahami dulu apa saja isi dari memori dari NFC ini. Jika kita tarik ke bawah, ini dapat dilihat ya, dalam Mivare Classic 1K ini terdapat 16 sektor. Nah, setiap sektor ini terdapat 4 blok. Dan jika dilihat ini ada 0, 1, 2, 3. Setiap blok terakhir ketiga ini merupakan sektor trailer. Tapi berbeda pada sektor 0 ini ya. Sektor 0 ini untuk blok ke 0-nya merupakan manufaktur data. Manufaktur data ini merupakan data yang menyimpan UID dari kartu tersebut yang dibaca pada video sebelumnya, dan juga manufaktur data. Jadi blok ini semestinya tidak dapat diganti, tidak dapat di-write. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui dulu apa sih KA, access bit, dan KB ini pada sektor trailer. Nah, itu ditarik ke bawah. Di sini sudah ditunjukkan bahwa dalam sektor trailer terdapat KA, access bit, dan KB. Nah, KA dan KB ini fungsinya untuk apa? Jadi sebelum kita menulis ataupun membaca setiap blok yang ada pada memori NFC ini, kita perlu melakukan autentikasi. Nah, autentikasi ini kita bisa menggunakan autentikasi dari KA ataupun KB. Tapi kapan kita menggunakan KA, kapan kita menggunakan KB, itu kita mengaturnya menggunakan access bits. Jadi di access bit ini itu memberikan hak kepada kita untuk melakukan sesuatu kepada blok. Jadi misalnya dari blok itu kita perlu melakukan autentikasi menggunakan KA, ataupun dari blok itu kita dapat melakukan read, write, atau perintah pun yang lain. Nah, ini ya, dari access bits ini kita dapat melakukan memori akses ini. Nah, gimana kita mengatur akses bits ini? Di sini sudah dijelaskan bahwa access bit ini memiliki access condition seperti pada tabel ini.
Jadi perlu tahu dulu di access bit ini terdapat 4 byte yang perlu diperhatikan, 6, 7, 8, dan 9. Namun byte 9 merupakan user data. Jadi yang perlu diisi secara hati-hati merupakan byte 6 hingga byte 8. Pada byte 6 di sini dapat dilihat C13, C12, C10, C1 ini ya. Merupakan kebalikan dari yang ini. Lalu pada byte 6 yang C2 ini kebalikan dari yang ini, dan juga yang ini, yang C3 ini. Kenapa demikian? Karena di sini perlu memastikan bahwa perintah yang kita buat di access bit merupakan perintah yang sudah kita hitung. Jadi jika diisi sembarang, dampaknya adalah satu sektor tidak dapat dibaca sama sekali. Dibaca, ditulis, ataupun diakses secara permanen ya. Maka dari itu untuk melakukan pembacaan penulisan pada access bit ini perlu hati-hati dan dihitung. Nah, di sini ada dijelaskan ya untuk access bit ini. Misalnya ini pada sektor terakhir ya. Ini sudah ada misalnya di sini 001. Kita dapat mengganti isi KA dengan melakukan autentikasi KA. Kita bisa membaca, menulis pada access bit dengan melakukan autentikasi pada KA. Dan juga seterusnya ini ya. Lalu untuk data block itu ya ini merupakan hak akses untuk melakukan read, write, increment, dan decrement. Ya, jadi setiap blok ini memiliki ini ya. Kita bisa atur hak aksesnya masing-masing. Nah, di sini saya jelaskan, di sini saya akan mengatur sebuah blok sehingga aksesnya bisa fleksibel ya. Sini saya contohkan dengan menggunakan Notepad++. Nah, di sini sudah saya siapkan berbagai perhitungan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Pada bagian ini merupakan hak akses yang paling fleksibel. Karena pada bagian yang ini FF0780 ini dia berisi C1 hak akses seperti ini ya. Jadi pada blok 0 dia 000, pada blok 1 dia 000, pada blok 2 dia 000, pada blok 3 dia 001. Ini maksudnya apa? Nah, dilihat ya. Jika ini pada blok 00 ini pada 001 berarti dia seluruh akses ke ininya, ke blok sektor trailernya hanya bisa dilakukan dengan KA dan juga KB jika blok tersebut melakukan transport configuration. Nah, maksudnya apa? Jika dilihat di sini ada jika akses bitnya 00 dia melakukan transport configuration. Jadi dia bisa dibaca dengan KA ataupun KB. Nah, begitupun juga yang lain. Sini di sini 00, jadi ini sudah pasti ini ya. KA dan KB ini ya. Nah, di sini kita tata dulu datanya. Jadi misal di sini saya mau menulis isi dari itu ya. Isi array, kita buat array. Misal di sini isi array-nya saya ingin mengisi KA-nya ke 0xFF. Ya, untuk setiap key bernilai 6 byte ya. 1 2 3 4 5 6. Lalu kita isi ke byte ke 6. Yang di sini sudah saya siapkan hexanya yang berarti 0xFF, 0x07, lalu 0x80. Selanjutnya adalah data user, saya isi 0 saja. Selanjutnya adalah 6 byte dari KB yang berarti 0xFF ini ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, selanjutnya kita coba ke Arduino-nya langsung. Nah, di sini di Arduino saya sudah siapkan program yang dapat
lakukan akses ke memori. Jadi ini nanti akan share, pastikan gunakan library yang di-share oleh Electron karena di sini library-nya sudah ditambahkan fiturnya. Ya, jika dicari secara online, library-nya tidak akan sama karena tidak dapat fitur write block. Dan di sini kita lakukan ya, di program ini jika misal ingin membaca, bisa siapkan dulu RFID yang ini baca. Nah, jika ingin membaca seluruh data blok, kita cukup /r ya. Nah, dia akan langsung otomatis membaca seluruh blok. Ya, misal ini ingin membaca blok tertentu, kita tulis angka blok yang ingin dibaca hingga blok berapa, misal 40, maka dia langsung otomatis membaca blok 23 hingga blok 40. Nah, ini di program ini terdapat isi data yang sudah siapkan. Nah, ini isi datanya sudah sesuai dengan yang ada di Notepad ya. Berbedanya ini kayaknya 0000. Kita ikuti saja yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini misal kita ingin melakukan write kepada suatu blok, gitu kita bisa lakukan dengan /w angka yang ingin kita tulis. Misalnya kita menulis ke blok 28, maka ada data berhasil diubah. Kita lakukan read 28. Ya, itu sudah blok 28, datanya sudah seperti berikut. Nah, di sini sudah ada proteksi untuk pembacaan pada sektor trailer ya, penulisan pada sektor trailer maksud saya. Jadi misal sini akses bitnya saya ganti secara acak dan tidak sesuai dengan format. Kita upload. Nah, di sini kita lihat ada, kita coba isi di blok 39 ya, /w39. Nah, maka dia akan ada pemberitahuan bahwa blok tidak valid. Jika kita isi /w38, dia bisa. Maka coba kita baca 38. Ya, 38 akan sesuai ganti, namun 39 tetap. Di sini jika ingin melakukan autentikasi, maka cukup mengganti autentikasinya ke 0, ke false ataupun true ya. Nah, jadi jika true dia autentikasi menggunakan KB, jika false dia akan autentikasi menggunakan KE. Jadi itu seluruh dari mengakses memori dari NFC, read, write block, dan penjelasan untuk autentikasinya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di bawah.